Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal boleh diikutin. Kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ketahui dan aku iktikad di dalam hatiku, dan aku nyatakan pada yang lain daripada aku bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah dan disuruhnya kepada sekalian makhluk, dan benar Nabi Muhammad di dalam tiap-tiap perkataannya dan perbuatannya atau larangannya, bahwasanya sekalian itu daripada Allah Ta'ala. Ini mengisahkan tentang kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa sih Muhammad itu? Gitu. Apakah dia malaikat? Apa dia manusia? Manusia. Di sini dalam kitab Babul Minan, karangan siapa nih kemarin? Karangan hamba yang dhaif, Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Di sini dikatakan bahwasanya arti daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku ketahui dan aku itikad di dalam hatiku, dan aku menyatakan pada yang lain daripada aku bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah. Jadi kita harus meyakini, mengiktikadkan di dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad itu bukan malaikat. Nabi Muhammad itu hamba Allah, sama kayak kita manusia. Hamba Allah dia. Bukan malaikat, bukan juga makhluk yang lain, ya, manusia. Nabi itu manusia kayak kita sama. Tapi beda. Hamba Allah. Beda aja. Hamba Allah dan disuruhnya kepada sekalian makhluk. Nah, bedanya di situ doang. Kalau kita itu diperintahkan sama Allah itu bukan untuk sekalian makhluk, tapi kalau Nabi Muhammad hamba Allah dan dia juga manusia, dia diperintahkan untuk sekalian makhluk. Makhluk di muka bumi ada berapa? Ada 5 aja. Manusia, hewan, terus jin, sama makhluk, itu kan makhluk juga. Iblis. Makhluk Allah itu banyak, cuman yang Jin. makhluk Allah yang memiliki napas dan pertumbuhan itu manusia, tumbuhan, hewan, jin. Nah, Nabi Muhammad ini diutus bukan hanya untuk manusia, diutus tapi untuk semua makhluk. Makanya kalau Nabi Muhammad lewat nih, Nabi Muhammad lewat, itu batu, pohon, semua yang dia lewatin itu ngomongnya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semuanya begitu ngomongnya. Dia lewat nih, ada batu, batu itu berselawat sama Nabi, pohonan berselawat sama Nabi, berselawat semuanya. Terus Nabi juga diutus buat bangsa jin, buat dakwain bangsa jin. Makanya bangsa jin itu nabinya sama Nabi Muhammad. Nggak ada nabi dari bangsa jin, nggak ada. Sama, nabinya itu manusia, Nabi Muhammad. Buktinya ada sebuah hadis yang menceritakan Nabi Muhammad dulu pernah diculik sama bangsa jin 3 hari kurang lebih, kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah. Sahabat nyariin tuh, Nabi kemana? Rasulullah kemana? Kok 3 hari gak kelihatan? Ternyata diculik sama bangsa jin. Bukannya diculik itu bukan diikat, bukan dipukulin. Diculik oleh bangsa jin, disuruh ngajarin agama Islam. Jadi suruh ngajarin agama Islam. Diajarin Islam kepada bangsa jin. Makanya jin itu makanya sama kayak manusia, ada jin Islam, ada jin kafir. Jin tomang. Jin tomang aja, udah jin. Jin yang Islam itu, yang Islamnya benar, ya dia taat sama Allah, dia nggak mau nyampurin kehidupan manusia, dia nggak mau kerjasama sama manusia.
Tapi kalau ada yang ngaku jin Islam, terus dia kerja sama sama manusia, dia bantuin manusia nerawang, berarti jinnya jin Islam fasik. Islam tapi nggak menjalankan perintah Allah, fasik namanya itu. Setelah fasik dia bisa jadi nanti kafir. Jadi sama jin sama manusia itu kehidupannya sama, ada yang Islam dan ada yang kafir. Dan dakwah sampai juga kepada bangsa jin. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, sering ngomong itu, sering di kalimat Jumat itu sering ngomong, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi bukan cuma batu, pohon, benda-benda yang berselawat. Di situ dikatakan Allah dan malaikatnya berselawat. Padahal Allah yang nyiptain Nabi Muhammad. Tapi Allah memberikan selawat kepada Nabi, artinya memberikan rahmat. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, berarti Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, berarti malaikat memohonkan ampunan buat Nabi. Kalau manusia berselawat kepada Nabi, biasanya manusia minta keberkahan dari Nabi. Itu, minta syafaat dari Nabi. Jadi maknanya beda-beda. Dan benar Nabi Muhammad di dalam tiap-tiap perkataannya dan perbuatannya itu, dan perbuatannya atau larangannya, bahwasanya sekali itu daripada Allah Ta'ala. Jadi semua yang dilakukan Nabi, mulai dari omongan, tingkah laku, itu semuanya datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Jadi nggak ada keburukan, nggak ada kejelekan di dalam diri Nabi. Semua yang dilakukan Nabi itu mesti kita ikutin. Disebutnya jadi sunnah buat kita. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Nah, kalau wajib artinya dikerjakan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Oh, nggak dapat dosa. Dapat dosa. Dosa nggak dapat Kalau namanya juga wajib. Ini wajib itu. Jadi semua yang dilakukan Nabi itu nggak ada yang salah. Mulai dari dia tidur, makan, buang air, bicara, bergerak, jalan, cara dia menyisir rambut, cara dia memakai baju, itu jadi sunnah semua. Perlu ditiru karena nggak ada salahnya. Karena Nabi udah dibersihin. Jantungnya, hatinya udah dibersihin. Karena ada kisah yang Nabi masih kecil dibelek. Diculik sama malaikat, dibelek, diambil hatinya, dicuci bersih sama malaikat, terus dimasukin lagi, dirapetin lagi. Jadi Nabi itu nggak ada jeleknya. Makanya Nabi yang bisa memberi pertolongan nanti di akhirat itu hanya Nabi Muhammad. Nabi lain nggak bisa ngasih pertolongan. Ada salahnya. Selanjutnya adapun rukun istinja. Nah, ini udah masuk bab fikih nih. Adapun rukun istinja dengan air, 3 perkara. Pertama, menghilangkan rasa, kedua menghilangkan rupa, ketiga menghilangkan bau. Sekalian itu dengan air yang suci, yang menyucikan, yaitu air yang tiada kena najis dan bukan mustakmal. Najis. Ini kita bahas besok. Kondangan. Iya, cek kondangan. Dan bukan mau. Ya. Nah, kita bahas di kita. Istinja apa sih istinja? Itu istinja. Najis. Tidak ada kena najis dan najis. Kotor. Istinja itu buang air. Iya, Kayak buang air kecil, buang air besar. Itu namanya istinja ya. Jadi syaratnya ada 3 dia. Yang pertama itu menghilangkan rasanya. Jadi rasanya mesti hilang dulu. Membersihkan najisnya tuh. Rasanya. Jadi kalau habis dibersihin, dirasain dulu. Bisa juga rasanya. Enggak, jangan. Jangan dirasain. Rasanya masih ada enggak? Kalau rasanya enggak ada, berarti beres. Kedua, rupanya. Rupanya. Misalnya
bentuknya gitu. Misalnya kita habis buang air kecil, kan ada bentuknya tuh, bentuk airnya itu harus hilang, harus bersih. Kalau masih ada rupanya itu nggak sah. Jadi mesti dibersihin, jangan dipakum, disiram ke air. Yang ketiga, menghilangkan baunya. Kira-kira kalau habis buang air besar masih bau nggak? Kalau masih ada baunya, bersihin lagi sampai hilang baunya. Jadi 3 syarat: rasanya lupa, rupanya, baunya harus dihilangin. Dan sekalian itu dicuci dengan air yang suci menyucikan. Air yang suci menyucikan bagaimana? Kira-kira air di galon itu suci nggak? Enggak. Suci. Boleh nggak dibuat wudhu itu? Boleh. Suci. Kan dari gunung. Itu kan dari gunung. Gua gunung. Air yang suci menyucikan. Air susu. Teh. Kalau teh itu air bersih nggak? Enggak. Dia suci nggak air teh? Enggak suci. Air teh suci. Tapi Kan nggak menyucikan. Dia suci, boleh diminum, bagus airnya. Tapi nggak boleh. Dia suci, tapi nggak menyucikan. Tahu nggak? Nggak bisa nyuciin. Dia suci, boleh diminum, boleh. Tapi nggak bisa menyucikan, nggak bisa bersih. Di sini kan yang dibahas itu air yang bersih, yang suci dan menyucikan. Dan bukan mustakmal. Mustakmal, tahu nggak mustakmal? Enggak. Mustakmal itu air yang udah diobok-obok. Air di ember. Itu bersih, suci, menyucikan. Tapi kalau udah diobok-obok, jadi mustakmal. Karena udah bekas tangan. Air bekas wudhu ditadangin di ember. Itu suci, air itu suci, tapi nggak menyucikan. Karena apa? Karena mustakmal, bekas ketesan air tangan kita. Jadi itu nggak bisa dibuat. Iya, nggak bisa dibuat istijah, buat bersih. Pakai selang. Itu mustakmal sih yang kalau pakai selang. Pakai selang itu bagus, itu bagus. Udah, Cing mau tutup. Ya, tutup. Ya, segitu aja dulu ya. Cing mau kondangan soalnya.